Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgan Triwulandar Nugraporo. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari pengantar sistem informasi. Submateri yang akan kita bahas yang pertama, proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi. Yang ketiga, tuntutan bisnis dan respon organisasi. Dan yang keempat, dukungan teknologi informasi. Proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Pengertian manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau business process management adalah metode yang secara konstan menganalisis, meningkatkan, dan mengotomisasi proses. Namun, business process management bukan sesuatu yang perusahaan lakukan sekali saja, tetapi terus perusahaan tingkatkan. BPM termasuk dalam metode pengelolaan operasional perusahaan. Manajemen proses bisnis memiliki 5 tahapan atau langkah dalam proses pengaplikasiannya, yaitu 1. Desain, 2. Pemodelan, 3. Analisis, 4. Pemantauan, dan 5. Meningkatkan. Yang pertama itu desain. Desain setiap perusahaan memiliki proses, namun tidak semuanya benar-benar dapat perusahaan uraikan. Bagian desain berarti mengidentifikasi suatu proses dan mencari tahu di mana ia mulai, apa saja yang terdiri dari itu, dan di mana ia berakhir. Yang kedua yaitu pemodelan. Pemodelan perusahaan mengidentifikasi suatu proses yang penggambarannya harus dalam sebuah bagan model. Tanpa adanya penggambaran, proses analisis akan sangat sulit. Biasanya, pemodelan menggunakan diagram alur kerja jika prosesnya sederhana, atau salah satu dari banyak teknik pemetaan proses bisnis yang ada. Yang ketiga, analisis. Sekarang, perusahaan sudah memiliki diagram alur kerja, maka dapat mulai menganalisisnya. Jawablah pertanyaan berikut untuk menganalisa operasional alur kerja. Apakah ada langkah-langkah dalam proses yang tidak benar-benar menambah nilai? Apakah ada cara untuk menghapusnya? Dalam analisa, kita akan mengeliminasi setiap proses yang tidak menghasilkan value atau nilai pada perusahaan. Pemantauan. Proses perusahaan tidak dapat meningkatkan prosesnya tanpa mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan tersebut. Selain itu, harus dapat mengetahui apakah perubahan yang perusahaan buat memiliki dampak positif atau tidak, sehingga memerlukan data pembanding berupa standar kinerja dan data hasil lapangan untuk mengetahui apakah perbaikan yang telah perusahaan buat memiliki dampak baik atau buruk. Pemantauan ini dilakukan dalam periode waktu tertentu. Manfaat manajemen proses bisnis. Metodologi analisa ini memiliki banyak manfaat terhadap bisnis, sehingga banyak sekali para pelaku bisnis atau perusahaan yang menerapkan metode BPM ini. Tentunya, faktor utama penerapan metode ini yaitu agar perusahaan dapat menghadapi ketatnya persaingan bisnis. Berikut ini adalah 4 manfaat BPM terhadap bisnis, yaitu 1. Mengefektifkan proses, 2. Meningkatkan keuntungan, 3. Meningkatkan K3, 4. Mengurangi biaya, dan yang terakhir, visibilitas yang transparan. Perkembangan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi. Salah satu teknologi yang hampir selalu ada dalam kehidupan kita adalah teknologi web dan mobile. Dalam kehidupan masyarakat perkotaan saat ini, terutama kaum milenial, teknologi web dan mobile telah menjadi aspek yang cukup penting. Ditambah dengan makin maraknya media sosial dan aplikasi untuk bertukar pesan. Setiap orang bisa berkomunikasi dengan temannya kapan saja dan di mana saja. Tapi, bagaimana ya perkembangan teknologi tersebut dari awal ditemukannya, hingga kira-kira menjadi seperti teknologi web dan mobile di masa mendatang? Berbicara tentang perkembangan teknologi, kurang lengkap kalau kita tidak tahu bagaimana perkembangan tersebut berawal. Sebetulnya, saat pertama kali web dibuat, teknologi ini ditujukan untuk memudahkan fisikawan dalam bertukar informasi. Pada tahun 1980, seseorang lulusan Oxford University bernama Tim Berners-Lee bekerja untuk CERN, dan di sana ia membuat sistem internal untuk memudahkan orang-orang bertukar informasi. Sistem tersebut adalah kumpulan page di dalam database yang saling mereferensi page lain. Bermodalkan sistem tersebut, pada tahun 1990, Tim dan temannya mengkombinasikan hypertext
atau sistem referensi antar page, dan internet untuk membuat web page. Dan singkat cerita, pada tahun 1991, akhirnya proyek www yang kita kenal sebagai web diumumkan pada dunia. Setelah itu, halaman-halaman web mulai bermunculan. Begitu pula teknologi-teknologi pendukungnya, seperti browser dan JavaScript. Sekitar tahun akhir 90-an hingga 2000-an awal, orang-orang masih menggunakan browser pada desktop untuk surfing di internet karena teknologi mobile dan jaringan saat itu masih belum mendukung. Walaupun ada beberapa handphone yang dapat membuka browser, penggunaannya saat itu belum maksimal karena dibatasi oleh teknologi web yang belum siap untuk perangkat mobile. Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya smartphone dan aplikasi-aplikasi mobile. Pada tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone pertamanya. Berselang 1 tahun setelahnya, Google pun meluncurkan smartphone Android pertamanya. Rilisnya smartphone tersebut dibarengi dengan mulainya tumbuhnya market aplikasi mobile. Aplikasi mobile mulai diminati oleh para pengguna smartphone karena lebih praktis. Berdasarkan statistik pada tahun 2013, penggunaan smartphone rata-rata menggunakan sekitar 26 aplikasi dalam 1 bulan. Tuntutan bisnis dan respon organisasi. 1. Tekanan bisnis. Lingkungan bisnis adalah kombinasi dari faktor sosial, hukum, ekonomi, fisik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan usaha. Perubahan signifikan dalam salah satu faktor yang mungkin membuat tekanan bisnis pada sebuah organisasi. Organisasi biasanya merespon tekanan dengan kegiatan yang didukung oleh TI, menunjukkan hubungan antara tekanan bisnis, kinerja organisasi dan tanggapan, dan dukungan TI. Difokuskan pada 3 jenis tekanan bisnis yang dihadapi oleh sebuah organisasi: pasar, teknologi, dan tekanan sosial. A. Tekanan pasar. Tekanan pasar yang dihasilkan oleh ekonomi global dan persaingan yang kuat. Perubahan sifat tenaga kerja dan pelanggan yang kuat dapat dilihat masing-masing faktor pada gilirannya nanti. Ekonomi global dan persaingan yang kuat. Langkah ke ekonomi global telah difasilitasi oleh munculnya platform global berbasis web. Perjanjian regional seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA yang meliputi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan penciptaan pasar Eropa bersatu dengan mata uang tunggal, Euro, telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya perdagangan dunia. Selanjutnya, kebangkitan India dan Cina sebagai kekuatan ekonomi telah meningkat tajam dalam persaingan global. Sifat tenaga kerja yang berubah. Tenaga kerja, terutama di negara-negara maju, menjadi lebih beragam. Peningkatan jumlah perempuan, orang tua tunggal, minoritas, dan para penyandang cacat saat ini bekerja di semua jenis posisi. TI meringankan integrasi dari karyawan menjadi tenaga kerja tradisional. TI juga memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah. Kekuatan penuh pelanggan. Kecanggihan konsumen dan harapan yang meningkat berbagai pelanggan menjadi lebih berpengetahuan tentang ketersediaan dan kualitas produk dan jasa. Pelanggan dapat menggunakan internet untuk mencari informasi rinci tentang produk dan jasa, membandingkan harga, dan membeli barang-barang yang dilelang secara elektronik. Organisasi menyadari pentingnya pelanggan dan telah meningkatkan upaya untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Akibatnya, perusahaan mencoba untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang pelanggannya untuk lebih mengantisipasi dan melayani kebutuhan pelanggan. Proses keintiman pelanggan ini merupakan bagian penting dari Customer Relationship Management, upaya organisasi luas terhadap memaksimalkan pengalaman pelanggan. Dukungan teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi pada tujuan bisnis perusahaan. Saat ini, semua perusahaan yang bergerak di bisnis pastinya menggunakan TI dalam mendukung semua kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, TI perannya menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan. Dalam merencanakan penerapan TI, harus betul-betul dipahami maksud dan tujuannya. Hal ini didasari pada biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan, sehingga harus betul-betul dipahami dengan baik, agar kontribusi positif dari penerapan TI nantinya dapat langsung dirasakan oleh kebutuhan bisnis dan peningkatan keuntungan perusahaan. Hubungan antara strategi bisnis, strategi SI, dan strategi TI
dalam suatu pendekatan untuk menyusun strategi sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan. Makanya, kita dapat mengevaluasi sistem apa saja yang dibutuhkan strategi bisnis perusahaan dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang strategis bagi perusahaan, perlu dilakukan penyeleksian dan pemilihan secara tepat teknologi apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam menunjang sistem informasi tersebut. Saya rangkum saja di sini, perubahan lingkungan SI atau TI sangat cepat sekali, khususnya dalam hal pengembangan teknologi. Hal ini membuat perusahaan sulit untuk menetapkan proses perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan sistem informasi dalam kaitannya harus menggunakan perencanaan bisnis atau organisasi. Di sini intinya tentang komitmen dalam perusahaan, dalam menjalankan perusahaannya dengan menggunakan sistem informasi. Tapi di situ juga harus ada dukungan terhadap apa yang ingin perusahaan lakukan. Maka dari itu, komunikasi antar elemen dalam penyelarasan strategi bisnis dan IT sangat dibutuhkan oleh manajer bisnis dan pegawai dan harus dilakukan secara sistematis. Sekian materi tentang pengantar sistem informasi, yaitu materi kedua yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.